Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah inspiratif yang penuh makna dan pelajaran hidup, yaitu kisah perjalanan penebusan diri Malin Kundang. Sebuah kisah tentang kesombongan, penyesalan, dan akhirnya menemukan kedamaian dengan menerima takdir dan memaafkan diri sendiri. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua untuk terus belajar dari kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa memberikan motivasi dan pencerahan dalam hidup. Terima kasih atas dukungannya, semoga kita semua selalu diberi keberkahan dalam setiap langkah hidup. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir laut, hidup seorang ibu dengan anaknya yang bernama Malin Kundang. Setiap pagi, mereka menyambut matahari dengan penuh harapan. Malin yang masih muda dan bersemangat selalu membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah. Sang ibu, meskipun telah lama ditinggal suaminya, tetap tabah dan penuh kasih sayang dalam merawat anak tunggalnya itu. Desa mereka mungkin kecil, namun suasananya dipenuhi kebahagiaan sederhana yang tiada taraf. Malin selalu merasa beruntung memiliki ibu yang begitu baik hati. Setiap kali ia pulang dari bermain di pantai atau bermain dengan teman-temannya, sang ibu selalu menyambutnya dengan senyum penuh cinta. Mereka tinggal dalam sebuah rumah kayu yang sederhana, namun hangat oleh kasih sayang yang tumbuh di dalamnya. Malin tahu bahwa walau hidup mereka serba kekurangan, kasih sayang ibunya adalah harta yang paling berharga yang dimilikinya. Sejak kecil, Malin terbiasa bekerja keras. Sang ibu tidak pernah mengeluh meskipun harus menjalani kehidupan yang berat setelah suaminya meninggal. Mereka bertahan hidup dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh sang ibu. Setiap hari, sang ibu akan pergi ke laut dengan perahu kecil, membawa harapan akan hasil tangkapan yang cukup untuk makan sehari-hari. Malin, meski masih muda, sering membantu ibunya menarik jala atau mengumpulkan kerang-kerang di pantai setelah hujan besar. Tangan mereka yang kasar adalah bukti kerja keras yang tiada henti. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup sederhana yang dirasakan Malin, sebuah impian besar yang selalu terpendam dalam hati kecilnya. Setiap kali Malin melihat kapal-kapal besar yang berlayar di laut, hatinya selalu dipenuhi dengan hasrat untuk berpetualang. Ia membayangkan diri menjadi seorang pedagang kaya raya, berkeliling dunia, dan melihat kehidupan yang jauh lebih besar dari yang ada di desanya. Malin sering berbicara pada ibunya tentang impian ini, meskipun sang ibu hanya tersenyum, dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Ibu, kelak aku akan menjadi orang besar. Aku akan membawa pulang banyak kekayaan, dan kita tidak akan hidup seperti ini lagi," kata Malin dengan penuh semangat pada ibunya. Sang ibu hanya bisa mengelus kepala anaknya dengan lembut, seolah-olah membaca kecemasan di dalam hatinya. "Anakku, ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi ingat, kemanapun kaki kamu melangkah, jangan lupakan asal-usulmu," jawab sang ibu dengan nada penuh kasih. Kata-kata ibu itu seperti mantra yang selalu berputar dalam benak Malin, meski ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Hari-hari terus berlalu, dan impian Malin semakin membesar. Ia sering berjalan-jalan di sepanjang pantai, memandang kapal-kapal yang berlabuh, berpikir tentang petualangan yang menunggunya. Ia ingin meninggalkan desa ini, meninggalkan kehidupan yang penuh keterbatasan dan menuju dunia yang penuh peluang. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu betapa besar pengorbanan ibunya, yang tak pernah meminta lebih dari apa yang sudah mereka miliki. Namun, hasrat untuk meraih lebih, untuk menjadi lebih dari apa yang bisa dicapai di desa ini, terus mengusiknya. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi oranye keemasan, sebuah kapal besar yang terlihat seperti berasal dari kota besar berlabuh di dekat desa mereka. Suara ombak yang menenangkan seakan berpadu dengan deru angin yang membawa harapan baru. Malin berdiri di pinggir pantai, memandangi kapal itu dengan mata berbinar. Di kapal itu, terdapat seorang pedagang kaya yang sedang mencari anak muda untuk bergabung dengannya berlayar menuju kota besar. Malin merasa jantungnya berdebar, dan seolah-olah dunia sedang memberi tanda. Ibu Malin yang melihat kekhawatiran di mata anaknya, dengan hati berat berkata, "Jika ini adalah jalan yang membuatmu bahagia, ibu tidak akan menghalangimu. Pergilah, Malin, namun, jangan pernah lupakan ibu yang telah membesarkanmu dengan kasih sayang." Malin menatap ibunya, terdiam sesaat, dan dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk berpisah dengan ibu yang tercinta.
Ia merasa inilah saatnya untuk mengejar impian yang telah lama ia idam-idamkan. Dengan hati penuh harapan dan sedikit rasa takut, Malin akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, yang akan mengubah segalanya. Keputusan untuk meninggalkan desa dan ibunya bukanlah hal yang mudah bagi Malin. Namun, impian yang telah lama membara di dalam hatinya tidak bisa lagi dibendung. Ketika kapal besar itu akhirnya berlayar meninggalkan dermaga, Malin berdiri di tepian pantai, menatap jauh ke horizon laut. Di sana, di balik gelombang yang berdebur, ia melihat masa depan yang penuh janji, sebuah kehidupan yang jauh lebih megah dari yang pernah ia bayangkan. Dalam langkah kakinya yang berat, ia berpaling meninggalkan rumah kayu sederhana yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya bersama ibu tercinta. Sesampainya di kapal, pedagang yang membawa Malin segera memperkenalkannya pada para awak kapal. Mereka adalah orang-orang yang tampak keras dan berpengalaman, siap menghadapi segala tantangan lautan. Malin, meski baru pertama kali berlayar, merasa semangat dan tak sabar memulai hidup baru. Ia percaya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Nanti, ketika aku kembali, aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku akan membawa kebahagiaan dan kemewahan untuk ibu, bisik Malin dalam hati. Selama berlayar, Malin belajar banyak tentang dunia yang lebih luas. Ia menyaksikan bagaimana para pedagang memperdagangkan barang-barang dari berbagai penjuru dunia, berhadapan dengan badai yang ganas, dan merasakan gemerlapnya kehidupan kota besar yang jauh dari kesederhanaan desanya. Malin yang cerdas dan cepat belajar mulai mengembangkan kemampuannya dalam berniaga. Ia melihat bagaimana para pedagang sukses tidak hanya dengan kerja keras, tetapi juga dengan kecerdasan dalam mengambil keputusan yang tepat. Malin merasa dirinya semakin dekat dengan impian yang selalu ia dambakan, menjadi kaya dan terkenal. Suatu hari, ketika kapal mereka singgah di pelabuhan kota besar, Malin merasa terpesona dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan yang ramai dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, serta deretan toko-toko mewah yang memamerkan barang-barang eksklusif. Malin terpesona, merasa bahwa ini adalah dunia yang sesuai dengan impian dan ambisinya. Inilah dunia yang akan kubangun, dunia yang akan membuatku terangkat dari keterbatasan, pikirnya dengan penuh semangat. Pedagang yang membawanya ke kota mulai mengenali potensi Malin. Ia mengajarinya cara bernegosiasi dengan pembeli besar dan memperkenalkannya pada para pelaku bisnis terkemuka. Malin semakin yakin bahwa ia dapat mencapai segala yang ia inginkan. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada impian besarnya, dan ia merasa bahwa hidup yang penuh kemewahan sudah hampir dalam jangkauannya. Namun, semakin sukses ia, semakin dalam pula rasa kesombongan itu merasuk ke dalam dirinya. Keberhasilan demi keberhasilan datang begitu cepat. Malin mulai membuka usaha sendiri, membangun jaringan perdagangan yang luas, dan mengumpulkan harta yang melimpah. Namun, kesuksesan ini mulai merubah sifatnya. Dulu, ia yang penuh rasa hormat terhadap orang-orang di sekitarnya, kini merasa diri lebih tinggi dari siapapun. Ia tidak lagi mengingat bagaimana ia tumbuh dari kehidupan yang sederhana di desa. Malin sering mengabaikan nasihat dan kata-kata bijak dari orang-orang yang lebih tua, merasa bahwa mereka tidak lebih dari sekadar penghalang bagi ambisinya. Suatu hari, saat sedang berdiskusi dengan seorang saudagar kaya di ruang pertemuan megah, Malin berkata dengan nada sombong, "Aku tidak pernah puas dengan apa yang ada di sini. Aku ingin lebih. Aku akan menaklukkan dunia ini, dan tak ada yang bisa menghentikanku." Kata-kata ini tidak hanya menggambarkan ambisinya yang membara, tetapi juga menunjukkan betapa jauhnya ia telah meninggalkan akar kehidupannya. Ia mulai lupa pada ibu yang dulu merawatnya dengan penuh kasih, ibu yang selalu berpesan agar ia tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usul. Di tengah kesuksesan yang semakin besar, Malin menerima surat dari ibunya. Surat itu hanya berisi kalimat yang sederhana, "Anakku, apakah kamu baik-baik saja di sana? Ibu merindukanmu dan berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi." Malin membaca surat itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya sebuah pesan biasa yang tidak berarti banyak. Dalam hatinya, ia merasa risih. Ibu tidak mengerti, aku sudah jauh lebih baik dari ini. Aku tidak perlu kembali ke desa kecil itu lagi, bisik Malin dengan nada sinis. Sejak saat itu, ia mulai semakin mengabaikan ibunya, merasa bahwa kehidupannya sudah lebih besar dari sekadar kenangan masa lalu. Namun, di balik kehidupan mewah yang kini ia nikmati, ada sebuah kesepian yang mulai merayap dalam dirinya. Setiap kali ia meraih sukses,
ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Malin mulai merasa bahwa meskipun ia memiliki segalanya, harta, kemewahan, dan status, sesuatu yang paling penting dalam hidupnya mulai hilang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia raih benar-benar membuatnya bahagia, atau justru semakin menjauhkan dirinya dari kebahagiaan yang sejati. Seiring berjalannya waktu, dunia Malin semakin dipenuhi dengan gemerlap harta dan kemewahan. Namun, dalam dirinya yang semakin besar, ada sebuah kekosongan yang tak kunjung terisi. Setiap kali melihat kapal besar yang berlayar ke tempat-tempat jauh, hatinya terasa berat. Ada suara kecil dalam dirinya yang mengingatkan tentang ibu yang ditinggalkan, namun ia selalu menepisnya. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Hidupku di sini, di kota besar ini, pikirnya sambil menikmati kesuksesan yang telah ia capai. Ia beranggapan bahwa kehidupan baru yang penuh kemewahan adalah segalanya, dan masa lalunya hanyalah sebuah kenangan yang tak perlu lagi dikenang. Namun, suatu hari, ketika angin kota besar menyapu wajahnya, sebuah kabar datang yang mengubah segala-galanya. Ibu Malin mengirimkan surat yang panjang dan penuh harapan. Surat itu mengungkapkan kerinduan yang mendalam dari seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu anaknya. Anakku, ibu sangat merindukanmu. Ibu masih mengenang senyumanmu, tawa kecilmu, dan betapa bahagianya hati ibu saat kita bersama. Ibu berharap suatu hari kamu kembali ke desa kita, agar kita bisa bertemu lagi. Malin memegang surat itu erat-erat, namun entah kenapa, hatinya terasa teriris. Surat itu seakan membangkitkan perasaan bersalah yang lama terkubur dalam dirinya. Ibu masih berharap aku kembali. Bukankah aku sudah mencapai segalanya? Pikir Malin, sambil menatap surat itu dengan pandangan kosong. Ia merasa perasaan ibunya terlalu sederhana, jauh berbeda dengan ambisi dan cita-citanya yang sudah melampaui kehidupan desa yang penuh keterbatasan. Dalam hatinya, ia merasa lebih tinggi, lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan ibunya. Kehidupan di desa bukan untukku. Aku sudah jauh lebih baik di sini. Tidak ada yang bisa menahan langkahku, kata Malin dalam hati, mencoba menepis perasaan bersalah yang tiba-tiba datang. Namun, semakin lama, surat-surat dari ibu itu semakin sering datang. Setiap kali membaca surat itu, Malin merasa ada yang janggal di hatinya. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan, lebih dalam dari rasa bersalah. Ia merasa seolah-olah kehilangan sesuatu yang sangat penting, meskipun ia sudah mendapatkan segala yang ia inginkan. Tapi kesombongan dan ambisinya lebih besar daripada perasaan itu. Ia mulai merasakan dunia yang ia bangun menjadi semakin kosong, semakin sepi, meskipun dikelilingi oleh kemewahan yang tiada habisnya. Suatu hari, setelah menerima surat terakhir dari ibunya yang penuh doa dan harapan, Malin berdiri di atas balkon rumah megahnya yang menghadap ke kota yang gemerlap. Aku harus pergi ke desa itu, sekali lagi. Hanya untuk mengunjungi ibu, tapi hanya untuk itu saja, pikirnya dengan penuh keyakinan, berusaha menenangkan dirinya. Ia merasa bahwa hanya dengan kembali, ia bisa menutup babak lama yang sudah tidak relevan dengan kehidupannya yang baru. Baginya, kunjungan itu hanya sebuah formalitas, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan bagian dari ikatan emosional yang sejati. Perjalanan pulang ke desa itu terasa panjang dan menyesakkan hati Malin. Laut yang dulu pernah menjadi tempat bermainnya kini tampak asing. Setiap ombak yang menghempas pantai seolah mengingatkan tentang hari-hari yang telah lama ia lupakan. Ketika kapal yang membawanya berlabuh di dermaga desa, Malin merasa ada yang berbeda, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Desa yang dulu tampak begitu kecil dan sederhana kini terasa begitu jauh dan asing. Langkahnya terasa berat, dan semakin mendekat ke rumah ibunya, semakin ia merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang sudah ia tinggalkan. Ketika ia sampai di rumah sederhana milik ibunya, Malin tertegun. Ia melihat ibunya yang sudah menua, rambutnya yang dulu hitam kini telah memutih, dan wajahnya yang penuh kerut menandakan waktu yang telah berjalan begitu cepat. Ibu itu, dengan mata yang berbinar penuh harapan, berdiri di ambang pintu menyambut anaknya yang telah lama hilang. Malin, anakku, akhirnya kamu pulang, kata ibu itu dengan suara lembut, penuh kebahagiaan dan kesedihan yang menyatu. Malin merasa ada sesuatu yang tajam menusuk dadanya. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong, seakan tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Namun, di balik kebahagiaan itu,
Malin merasa ada yang janggal, ada rasa tidak nyaman yang semakin membesarnya. Ibu, aku sudah kembali. Aku sudah sukses. Ini adalah kehidupan yang seharusnya kita jalani, kata Malin dengan nada datar, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai mengganggunya. Ibu Malin yang tak tahu apa-apa hanya tersenyum, tanpa mengetahui betapa hatinya hancur melihat perubahan yang terjadi pada anaknya. Dengan tangan yang lemah, ibu itu menggenggam tangan Malin dan berkata, "Anakku, ibu hanya ingin melihat kamu bahagia. Aku tidak peduli apa yang sudah kamu capai. Yang penting kamu tidak melupakan siapa dirimu." Saat itu, Malin merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia mengingatkan dirinya akan semua yang telah ia capai, namun tiba-tiba saja, ia merasa betapa sempit dan hampa hidupnya. Keberhasilan yang dulu ia banggakan kini terasa tidak berarti apa-apa di hadapan kasih sayang yang tulus dari ibunya. Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan perasaannya, sebuah kata yang penuh kesedihan terucap dari bibir ibunya. "Malin, ingatlah, apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Tapi jika kamu melupakan ibu, kau akan kehilangan segalanya." Kata-kata itu terdengar seperti sebuah peringatan, dan meskipun ia tidak mengerti sepenuhnya, Malin merasa ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Setelah pertemuan singkat dengan ibunya, Malin kembali ke kota besar dengan perasaan yang campur aduk. Kehidupan ibunya yang sederhana dan penuh kasih menyadarkannya akan betapa jauh ia telah melupakan asal-usulnya. Namun, perasaan itu hanya sesaat, karena segera ambisi dan rasa ingin lebih kembali menguasai dirinya. "Aku harus lebih banyak lagi," pikirnya dengan tekad yang lebih kuat. "Aku tidak bisa berhenti hanya sampai sini. Ibuku mungkin bahagia dengan hidup sederhananya, tapi aku ingin lebih, aku ingin menjadi besar." Di kota besar, Malin mulai menunjukkan taringnya. Ia semakin gencar berbisnis, memperluas jaringan, dan mengambil setiap kesempatan yang datang. Ia belajar dari orang-orang sukses di sekitarnya, dan dengan cepat menjadi salah satu pedagang kaya yang dihormati. Setiap hari, rumahnya semakin besar, perusahaannya semakin berkembang, dan kapal-kapal besar yang dulu hanya ada dalam mimpinya kini menjadi miliknya. Malin semakin yakin bahwa dunia yang ia idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Ia tidak hanya menjadi orang kaya, tetapi juga menjadi tokoh penting yang dikenal banyak orang. Namun, semakin sukses, semakin keras kepala Malin. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari siapapun, bahkan dari orang-orang yang telah membantunya meraih kesuksesan. Setiap kali ia mengingat ibunya, ia hanya merasa bahwa kehidupan sederhana di desa adalah sesuatu yang membatasi. "Aku tidak butuh itu lagi. Aku sudah lebih dari itu," pikirnya setiap kali surat dari ibunya datang. Malin mulai mengabaikan ibunya, tidak membalas surat-suratnya, bahkan enggan untuk menghubunginya. Hatinya seakan tertutup oleh kesombongan yang semakin membesar. Puncak kesuksesannya datang ketika ia membuka sebuah perayaan besar untuk memperkenalkan perusahaannya kepada kalangan atas. Malin mengundang semua orang penting, mulai dari pejabat hingga saudagar terkenal. Ia duduk di kursi utama dengan bangga, mengenakan pakaian terbaik dan menatap tamu-tamu yang datang dengan tatapan angkuh. Di antara gemerlap pesta yang penuh kemewahan itu, Malin merasa bahwa ia telah mencapai puncak dari segala yang pernah ia impikan. Namun, meskipun banyak orang yang memuji dan menghormatinya, ada perasaan kosong yang tetap menghantui hatinya. Seiring berjalannya waktu, Malin semakin merasa bahwa hidupnya tidak lengkap. Ia memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan status, namun dalam kesendirian di malam hari, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa ia penuhi. Saat dirinya menatap bayangannya di kaca, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Mengapa aku merasa kosong meskipun segalanya sudah ada di hadapanku? Namun, ia tidak bisa menemukan jawabannya. Malin semakin larut dalam kehidupannya yang penuh dengan kemewahan, tetapi juga semakin terisolasi dan terasing dari dirinya sendiri. Suatu malam, ketika angin sepoi-sepoi bertiup di luar jendela rumah megahnya, Malin menerima sebuah surat lagi. Kali ini, surat itu lebih singkat dari sebelumnya, hanya berisi beberapa kata yang membuat hatinya tergetar. "Anakku, ibu tidak menginginkan apa-apa selain kamu kembali. Apakah kamu masih ingat siapa dirimu?" Malin memegang surat itu erat-erat, namun kali ini, perasaan bersalah itu datang lebih dalam dari sebelumnya. Ia mengingat ibunya yang dulu begitu mencintainya dengan tulus, yang selalu menaruh harapan agar ia tidak melupakan asal-usulnya. Namun, bukannya merasa tergerak untuk kembali,
Malin justru merasakan amarah yang semakin membesar. Ibu tidak mengerti apa yang aku capai. Aku telah membuktikan diriku, dan aku tidak perlu kembali ke sana, pikirnya dengan kesal. Namun, semakin sering surat-surat itu datang, semakin perasaan hampa itu mengganggu pikirannya. Malin mulai merasa cemas, seolah-olah ada sesuatu yang akan hilang jika ia terus mengabaikan ibunya. Tetapi ambisinya yang besar lebih kuat daripada rasa bersalah yang perlahan menguasainya. Kehidupan Malin yang semakin kaya dan terkenal juga membawa perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai menjadi lebih keras dan dingin. Hatinya yang dulunya hangat kini berubah menjadi es, lebih terfokus pada pencapaian dan kemewahan. Ia semakin merasa bahwa dirinya tak perlu peduli dengan siapapun, apalagi dengan ibunya yang masih tinggal di desa yang jauh. Aku sudah mencapai puncak, tidak ada lagi yang perlu aku buktikan, pikirnya. Namun di balik kata-kata itu, ada ketakutan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ketakutan akan kehilangan segalanya, termasuk hubungan dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Semakin lama, kesombongan Malin tumbuh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Kota besar yang dulunya tampak menakjubkan kini terasa biasa baginya. Keberhasilannya yang luar biasa membuatnya merasa tak terkalahkan, seperti raja yang memerintah kerajaan yang luas. Setiap orang yang datang untuk memujinya atau mencari bantuan darinya, ia sambut dengan sikap yang angkuh. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan hidupnya yang penuh dengan harta dan kejayaan. Namun, meskipun segala yang ia miliki, Malin merasakan kesepian yang tak terungkapkan. Ia memiliki banyak teman, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar dekat dengan hatinya. Mereka semua hanya datang untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan dengannya. Malin sering merasa asing di tengah keramaian, seperti sebuah bayangan yang mengambang di atas dunia yang tak bisa ia sentuh. Kehidupan mewah yang dulu ia idamkan ternyata tidak mampu mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Bahkan, setiap malam, ia terbangun dalam kesunyian rumah besar yang sekarang terasa lebih menyeramkan daripada menenangkan. Pada suatu malam, ketika Malin sedang duduk di ruang kerjanya, memeriksa laporan bisnis dan menghitung kekayaannya, ia menerima sebuah surat lagi dari ibunya. Kali ini, surat itu tidak hanya berisi kata-kata sederhana seperti biasanya. Anakku, ibu telah lama menunggu. Waktu terus berjalan, dan semakin banyak kenangan yang hilang. Ibu tidak pernah berhenti berdoa untukmu, meskipun aku tahu kau tidak lagi membutuhkan aku. Jika ada kesempatan, ibu ingin bertemu denganmu sekali lagi. Hanya sekali lagi, agar kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Malin membaca surat itu dengan perasaan yang kacau. Ada sesuatu yang aneh muncul dalam dirinya, rasa cemas yang tidak bisa ia bendung. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia mengabaikan ibu yang selalu menanti. Namun, rasa takut itu segera diusirnya. Tidak, aku tidak butuh ibu. Aku sudah mencapai lebih dari apa yang ia bayangkan. Aku tidak perlu kembali ke desa itu, kata Malin kepada dirinya sendiri dengan penuh keyakinan. Tetapi, meskipun ia berkata begitu, hatinya terasa sangat gelisah. Surat itu bergetar di tangannya, seolah memanggilnya untuk kembali. Suatu perasaan yang begitu kuat mengguncangnya, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Ambisi dan kesombongan yang telah lama merasuki dirinya, kini menguasai setiap langkah yang ia ambil. Beberapa minggu setelah menerima surat itu, keadaan bisnis Malin mulai mengalami kemunduran. Kapal-kapal dagang yang dulunya lancar berlayar, kini terhambat oleh badai besar yang mengganggu jalur perdagangan. Perusahaan yang ia bangun dengan penuh perjuangan mulai mengalami kerugian, dan di tengah kesulitan itu, Malin merasa cemas. Kepercayaan dirinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Apakah ini pertanda? Apa yang salah? Pikirnya, namun ia menepis perasaan itu. Ini hanya sementara, aku akan bangkit lagi, katanya pada dirinya sendiri, berusaha tetap tegar meski dalam hati, ia merasa semakin rapuh. Hari demi hari, kesulitan demi kesulitan datang menghampiri. Malin yang dulunya tampak tak terkalahkan kini mulai merasakan kejatuhan yang tak terelakkan. Barang dagangan yang dulu selalu terjual habis, kini tertumpuk di gudang. Para investor yang dulu mendukungnya mulai menarik diri. Beberapa kolega yang dulu setia kini menjauh darinya, merasa bahwa Malin sudah kehilangan arah. Kegagalan itu semakin membuatnya terpuruk, namun ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku pasti bisa mengatasinya. Aku tidak boleh menyerah, katanya dengan suara gemetar,
meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa dunia yang ia bangun mulai runtuh. Pada puncaknya, saat Malin merasa hampir tak ada jalan keluar, badai yang lebih besar datang menerjang. Kapal-kapal dagangnya tenggelam di tengah lautan, rumah-rumah mewahnya diserang kebangkrutan, dan reputasinya yang dulu gemilang kini tercoreng. Malin merasa dunia yang ia kenal telah berubah menjadi mimpi buruk. Semua harta yang ia kumpulkan tidak bisa menolongnya. Ia kini berdiri di atas tumpukan reruntuhan yang ia buat sendiri, sebuah kehancuran yang disebabkan oleh kesombongan dan kelalaiannya dalam melihat apa yang paling penting dalam hidupnya. Ketika itu terjadi, hatinya pun tertekan oleh penyesalan yang datang terlambat. Dalam keputusasaannya, Malin kembali teringat pada ibunya. Wajah ibu yang selalu memandangnya dengan penuh harapan, tangan ibu yang selalu terbuka untuk menyambutnya, bahkan ketika ia menolak untuk kembali. "Ibu, maafkan aku," bisik Malin dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia sadar bahwa apa yang ia kejar selama ini, kebanggaan dan kemewahan, ternyata hanyalah ilusi belaka. Dan ibunya, dengan segala kesederhanaan dan kasih sayang yang tulus, adalah yang selama ini ia perlukan untuk menyembuhkan hatinya yang terluka. Tetapi, apakah sudah terlambat untuk kembali? Apakah ibu masih menunggunya di desa yang jauh? Dengan langkah yang berat, Malin memutuskan untuk kembali ke desa, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Penuh penyesalan, ia memulai perjalanan itu, meninggalkan kerumitan dunia yang telah runtuh di sekitarnya. Laut yang dulu menenangkan kini terasa seperti dunia yang tak ramah, sebuah simbol dari kehidupan yang ia abaikan. Malin tidak lagi memikirkan harta atau kekayaan yang pernah ia miliki. Semuanya tampak seperti debu yang tertiup angin. Hanya ada satu yang ia inginkan, untuk melihat ibunya, meminta maaf, dan merasakan ketenangan yang telah lama hilang dari hidupnya. Kapal yang membawanya perlahan mendekat ke dermaga desa yang telah lama ia tinggalkan. Ketika ia melangkah keluar, aroma laut dan tanah yang basah menyambutnya dengan kehangatan yang asing. Malin merasa jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa cemas dan harapan. Apa yang akan ibuku katakan? Apakah ia masih mengingatku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Di sepanjang jalan menuju rumah ibunya, setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada beban besar yang mengganjal hatinya. Dunia yang dulu tampak sempit kini terasa begitu luas dan penuh kenangan. Setibanya di rumah ibunya, Malin mendapati rumah itu tampak lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Dinding yang dulu bersih kini mulai pudar oleh waktu, dan jendela kecil itu tak lagi berkilau seperti dulu. Di ambang pintu, ia melihat seorang wanita tua dengan mata yang penuh kehangatan, ibu yang selama ini ia tinggalkan. Wajah ibu itu tak banyak berubah, meskipun usia telah menggerogoti tubuhnya. Namun, ada satu hal yang tetap sama, cinta yang tak pernah pudar. Ibu itu tersenyum, meskipun senyum itu tampak penuh kesedihan, seolah sudah mengetahui segala yang telah terjadi dalam hidup anaknya. "Ibu, aku datang," suara Malin terdengar parau, hampir tak terdengar. Ia berdiri di depan ibunya, merasa terasing di hadapan kasih sayang yang tulus itu. "Maafkan aku, ibu, aku telah salah," kata Malin, suaranya pecah dengan penyesalan yang mendalam. Namun, ibu itu hanya tersenyum lembut, tanpa kata-kata. Ia menggenggam tangan Malin, seolah ingin menghapus segala dosa yang telah terjadi. "Anakku, ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu tidak peduli seberapa besar kesalahanmu. Ibu hanya ingin melihat kamu kembali," kata ibu itu dengan suara yang penuh kelembutan, seakan membalut luka yang dalam. Malin merasa air matanya menetes, tak bisa ditahan lagi. Semua kesombongan yang pernah menguasainya kini terkubur dalam lautan penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah meninggalkan segalanya demi hal-hal yang fana, namun pada saat ini, di pelukan ibunya, ia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. "Ibu, aku kehilangan segalanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang," kata Malin dengan suara serak, seakan menceritakan segala kerapuhan yang tersembunyi dalam dirinya. Ibu itu hanya mengusap rambut Malin dengan lembut, berkata, "Tidak peduli apa yang terjadi, kamu tetap anak ibu. Ibu selalu ada untukmu." Namun, perasaan tenang itu tidak bertahan lama. Malin merasa ada yang aneh, seolah-olah sesuatu yang buruk sedang menantinya. Ia memandangi ibunya dengan penuh kecemasan, namun ibunya hanya tersenyum, seakan tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi. Malin merasa seolah dunia ini memuji keputusannya untuk kembali. Apakah ini berarti ia bisa memperbaiki semuanya?
Ataukah ini adalah perjalanan terakhirnya sebelum segala yang ia miliki benar-benar hilang? Tiba-tiba, suara gemuruh dari kejauhan terdengar. Malin menoleh dan melihat ke arah laut, di mana awan gelap mulai menggulung. Dalam sekejap, langit yang cerah berubah menjadi suram, seperti pertanda bahwa segala yang telah terjadi akan datang pada puncaknya. "Ibu, apa ini?" tanya Malin dengan cemas, namun ibunya hanya tersenyum lagi, senyuman yang penuh dengan pengertian dan keikhlasan. "Semua ini adalah bagian dari takdir, Nak. Jangan takut," jawab ibu itu, tetapi dalam nada suaranya, Malin merasakan sebuah peringatan yang dalam. Ada sesuatu yang besar yang akan datang, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapi semuanya. Ketika Malin menatap ibu yang sudah lama ia abaikan, ia merasakan angin yang semakin kencang, memukul wajahnya dengan dingin. Semua rasa bersalah, penyesalan, dan keputusasaan yang telah lama ia pendam tiba-tiba meledak. Namun, saat itu, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan terjadi. Angin kencang datang begitu cepat, seperti sebuah badai yang tidak bisa dihentikan, dan di hadapan Malin, ibu yang begitu ia cintai perlahan menghilang dalam bayang-bayang yang gelap. Dalam kebingungannya, Malin tidak bisa melakukan apa-apa. Badai yang tiba-tiba datang begitu dahsyat, menghancurkan kedamaian yang baru saja ditemukan Malin. Angin menderu dengan kekuatan yang luar biasa, seperti mengguncang fondasi hidupnya. Dalam sekejap, rumah kecil ibunya yang dulu tampak penuh dengan kehangatan dan cinta, kini tampak rapuh di tengah kekuatan alam yang tak terkendali. Malin mencoba berlari, tetapi badai itu semakin kuat, seolah-olah mencoba mendorongnya jauh dari ibu yang masih ada di hadapannya. Dalam kebingungannya, ia memanggil nama ibu, tetapi suara angin menelan setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Ibu, ibu, di mana kamu?" teriak Malin, suaranya hilang dalam teriakan angin yang kencang. Ia berlari ke arah rumah, mencari ibunya yang tiba-tiba menghilang. Namun, dalam sekejap mata, rumah yang sebelumnya tampak kokoh kini terbawa angin. Kayu-kayu rumah itu terlepas, tertiup ke segala arah. Malin panik, tubuhnya terasa lemas, dan rasa takut mulai menguasai hatinya. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada badai ini, sesuatu yang tak bisa ia lari dari, sesuatu yang telah ia abaikan selama ini, takdir. Sekilas, ia melihat bayangan ibu, sosok yang tampaknya tidak tergoyahkan meskipun badai menggila. Ibunya berdiri di tengah hujan deras, wajahnya tenang, seolah ia menerima apapun yang akan datang. Malin berlari menuju ibu, tetapi setiap kali ia mendekat, angin itu semakin kencang, memaksanya mundur. "Ibu, tolong, jangan tinggalkan aku," teriak Malin, tetapi ibunya hanya memandangnya dengan tatapan yang penuh kasih, seperti memberi pengertian yang dalam, meskipun tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Akhirnya, saat angin tampaknya mencapai puncaknya, Malin jatuh tersungkur di tanah yang licin dan berlumpur. Tubuhnya lemas, dan ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ketika ia menatap ke arah ibu, ia melihat sosok ibunya yang semakin jauh, seolah dibawa oleh angin itu, menghilang ke dalam kegelapan. "Ibu!" Malin berteriak lagi, namun kali ini, tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar desiran angin dan gemuruh laut yang mengamuk, memecah ketenangan yang telah lama ia dambakan. Perasaan Malin terombang-ambing, terjebak di antara rasa takut dan penyesalan yang begitu dalam. Ia ingin berlari mengejar ibu, tetapi tubuhnya terasa seperti terkunci, tak bisa bergerak. Badai itu semakin hebat, dan Malin merasa terhimpit oleh beban dosa-dosanya yang lama terkubur. Ia tidak tahu berapa lama ia tergeletak di tanah, tetapi saat ia membuka mata, dunia sekitarnya tampak berubah. Rumah ibunya yang dulu sederhana itu kini telah rata dengan tanah, hanya puing-puing yang tersisa. Semua yang telah ia miliki dalam hidupnya, termasuk kasih ibu yang telah lama ia abaikan, kini hancur begitu saja. Dalam kesunyian itu, Malin mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mendengar suara lembut dari kejauhan, suara yang familiar, suara ibunya. "Anakku, kamu telah kembali. Maafkan ibu yang tak bisa menunggu lebih lama. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh." Suara itu begitu tenang dan penuh pengertian. Malin terkejut, mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa begitu lemah. Ibu tidak bisa pergi begitu saja," bisik Malin dengan suara tercekat, merasakan penyesalan yang semakin mendalam. Namun, suara ibunya perlahan menghilang, dan Malin merasa kehilangan yang begitu mendalam.
Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar hal-hal yang tidak pernah memberi kebahagiaan sejati. Semua yang ia banggakan, kekayaan, ketenaran, dan kejayaan, ternyata tak ada artinya jika ia tidak bisa menghargai kasih sayang yang diberikan ibu. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Ia hanya bisa menangis, merasakan kesepian yang tak terungkapkan, di tengah hujan deras yang tak kunjung berhenti. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur, Malin perlahan bangkit dari tempatnya terjatuh. Angin yang masih menderu kini terasa lebih pelan, seakan memberi kesempatan untuk bernafas. Ia menatap puing-puing rumah yang dulu penuh dengan kenangan, dan ia tahu bahwa ia tak bisa lagi mengembalikan semuanya. Semua yang telah hilang, termasuk ibunya, adalah harga yang harus ia bayar untuk kesombongan dan kebodohannya sendiri. Dengan langkah yang tersendat-sendat, Malin meninggalkan tempat itu, dengan satu harapan yang tersisa, bahwa suatu hari nanti, ia bisa menemukan pengampunan, meskipun itu takkan pernah cukup untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Saat itu, Malin sadar bahwa kehidupan yang telah ia jalani tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia tak hanya kehilangan harta dan kekuasaan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih dan cinta yang seharusnya ia berikan kepada orang yang paling penting dalam hidupnya, ibunya. Ia berjalan dalam keheningan, merasakan beratnya beban penyesalan yang tak bisa lagi ditanggung. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa sangat asing, dan ia tahu bahwa perjalanannya untuk mencari makna hidup baru saja dimulai. Hari-hari setelah badai itu terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Malin yang kini terdampar tanpa arah, berjalan melalui desa yang dulu begitu dikenalnya. Namun, kali ini, semuanya terasa begitu berbeda. Setiap sudut jalan, setiap rumah yang dulunya penuh tawa, kini tampak sepi dan kosong. Ia merasakan dirinya seperti orang asing yang melangkah di tanah kelahirannya, seakan tak pernah ada tempat untuknya lagi. Ibu, yang dulu menjadi pelita dalam hidupnya, kini hilang dalam bayang-bayang takdir yang kejam. Hati Malin dipenuhi rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, tetapi ia tahu, ia harus menghadapi kenyataan yang pahit. Tak jauh dari desa, di tepi pantai yang menghadap ke lautan luas, Malin berdiri memandang horizon yang seolah tak berujung. Laut yang dulu mengantarkannya menuju kejayaan kini hanya meninggalkan kenangan akan kesombongannya. Setiap deburan ombak yang menghantam karang terasa seperti suara ratapan dari hati yang hancur. "Ibu, aku telah mengecewakanmu," bisik Malin pelan, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tahu bahwa meskipun ia kembali, meskipun ia merasakan penyesalan yang begitu dalam, semuanya telah terlambat. Ibu yang ia cintai tidak akan kembali, dan ia harus menerima bahwa takdir telah menuntunnya ke titik ini. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbentuk, sebuah kesadaran yang tidak bisa ia abaikan. Malin tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus meratap pada masa lalu. Waktu tidak akan pernah kembali, dan dunia yang ia tinggalkan tidak akan menunggu. Ia harus mencari cara untuk menghidupkan kembali apa yang hilang, untuk mencari arti dalam kesedihan yang mendalam. Tetapi, seberapapun ia berusaha, rasa kosong itu tetap ada, dan ia tahu bahwa tak ada yang bisa menggantikan kehilangan ibu. Ibu adalah akar dari segala yang ia miliki, dan tanpa itu, ia merasa terputus dari dunia ini. Pada malam yang gelap, Malin kembali ke puing-puing rumah ibunya, tempat terakhir ia bertemu dengan sosok yang selalu ada untuknya. Ia duduk di sana, terdiam, menatap puing-puing yang sekarang menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupnya yang penuh penyesalan. Dalam keheningan itu, suara gemuruh laut semakin keras, seolah-olah mengingatkannya bahwa tidak ada yang bisa ia ubah. Semua yang ia banggakan, kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran, semuanya telah hancur, meninggalkan dirinya dalam kesendirian yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang mencekam itu, Malin mendengar suara halus dari arah laut. Seperti bisikan lembut yang menyentuh telinganya, suara itu terdengar begitu dekat, seakan berbicara langsung padanya. "Anakku, jangan menangis. Ibu selalu ada di dalam hatimu. Tak ada yang bisa mengubah cinta ibu untukmu." Malin terkejut, tubuhnya bergetar, dan ia menoleh dengan cepat. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada keheningan malam yang terdengar semakin dalam. Apakah itu suara ibunya, atau hanya bayangan yang datang dalam kesendirian? Malin menatap langit, dan sejenak, ia merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Seolah-olah ibunya sedang mengirimkan pesan melalui angin malam yang lembut.
Ia merasa ada kehadiran yang tak terlihat, tetapi begitu nyata. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa meskipun ibu telah tiada, kasih sayang itu tetap hidup dalam dirinya. Ibu, aku akan terus hidup untuk menghormati kenanganmu. Aku tidak akan membiarkan kesalahan-kesalahan yang lalu menghancurkan masa depanku. Tekad Malin, suara hatinya penuh dengan semangat yang baru ditemukan. Perlahan, Malin bangkit dari tempat duduknya, menatap lautan yang luas dengan pandangan yang lebih tenang. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalunya, ia masih memiliki kesempatan untuk memulai yang baru. Di tengah kesulitan yang luar biasa, ia memutuskan untuk melangkah maju. Meskipun jalan itu tidak mudah, dan meskipun ada banyak luka yang harus ia sembuhkan, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia bisa belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi lebih baik. Dengan tekad yang baru, Malin meninggalkan puing-puing masa lalunya, berjalan menuju jalan yang tak pasti. Dalam hatinya, ia membawa kenangan akan ibu yang tak pernah berhenti mengasihi, meskipun anaknya telah jauh tersesat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi terlena oleh kesombongan dan kebodohan yang telah membuatnya kehilangan segala-galanya. Ia hanya ingin menemukan kedamaian, dan jika ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ia akan berusaha sebaik mungkin. Namun, saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah, dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bagian dari penebusan yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan Malin menjalani hidupnya dengan langkah yang penuh keraguan. Setiap pagi yang ia lalui terasa berat, seakan-akan dunia menuntut lebih banyak dari apa yang mampu ia beri. Meskipun hatinya terus diliputi rasa kehilangan, ia berusaha untuk tetap tegar, berusaha menjalani hidup tanpa lagi terperangkap dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Namun, meskipun ia mencoba, bayangan ibu yang sudah tiada selalu mengikutinya, memberi rasa sepi yang tak terlukiskan. Malin tahu bahwa meskipun ia berjalan menuju masa depan, luka di hatinya tetap ada, seperti bekas luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Suatu hari, di suatu sore yang mendung, Malin bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon besar, memandangi laut dengan tatapan yang penuh makna. Lelaki itu tampak tenang, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Malin merasa tertarik. Dengan hati yang penasaran, ia mendekati lelaki tua itu. "Apa yang sedang Anda pikirkan, Pak Tua?" tanya Malin, suara yang hampir tak terdengar di tengah angin laut yang berdesir. Lelaki itu menoleh, dan sebuah senyum ringan muncul di wajahnya, seperti mengenali beban yang ada di dalam hati Malin. "Anakku, kadang-kadang hidup ini penuh dengan jalan berliku. Tetapi, seperti halnya laut yang tak pernah berhenti bergelora, hidup pun harus terus mengalir," kata lelaki itu dengan suara yang bijaksana. Malin duduk di sampingnya, terpesona oleh kata-kata sederhana yang penuh makna itu. Ia merasa seolah-olah lelaki itu mengerti apa yang sedang ia rasakan, meskipun mereka baru saja bertemu. "Apakah Anda pernah merasakan kehilangan seperti yang saya rasakan?" tanya Malin, membuka luka lamanya yang masih menganga. Lelaki tua itu mengangguk pelan, matanya menatap jauh ke depan. "Setiap orang punya kisahnya sendiri, anak muda. Kehilangan itu bagian dari kehidupan. Tetapi apa yang kita lakukan setelah itu yang menentukan siapa kita sebenarnya," jawab lelaki tua itu dengan suara yang penuh pengertian. Malin merasa seolah-olah kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia harus belajar untuk melepaskan rasa sakitnya, untuk tidak terperangkap dalam penyesalan yang terus menggerogoti jiwanya. Lelaki itu melanjutkan, "Apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Tetapi, kau masih memiliki waktu untuk mengubah hidupmu. Jangan biarkan kesalahanmu mengatur masa depanmu." Mendengar kata-kata itu, Malin merasa ada sesuatu yang bergolak dalam dirinya. Apakah ia sudah cukup mencoba untuk memperbaiki semuanya? Apakah ia sudah siap untuk menghadapinya, meskipun rasa sakit itu masih ada? Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, meratapi kesalahannya, sementara hidup terus berjalan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Malin dengan suara lirih, penuh keraguan. Lelaki tua itu tersenyum lagi, dengan senyum yang penuh pengertian. "Cobalah untuk memaafkan dirimu sendiri, nak. Setelah itu, lakukan yang terbaik untuk masa depanmu. Ibumu pasti ingin kau bahagia." Perkataan lelaki tua itu membuat Malin terdiam, merenung. Mungkin selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri.
Ia merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang ia lakukan. Namun, kata-kata lelaki itu memberinya harapan bahwa ia masih punya kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki apa yang rusak. Ibu pasti ingin aku hidup dengan baik. Aku harus mencoba, setidaknya untuk itu, bisik Malin, menatap laut yang luas, seakan memberikan jawaban atas keraguannya. Sejak saat itu, Malin memutuskan untuk melangkah maju, meskipun langkahnya terasa berat. Setiap hari, ia mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, melepaskan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Namun, itu tidak mudah. Setiap kali ia teringat ibu, ia merasa hati ini kembali terkoyak. Namun, ia tahu bahwa untuk meneruskan hidup, ia harus menerima kenyataan dan mulai membangun hidupnya kembali, dengan segala kekurangannya. Sementara itu, lelaki tua yang memberinya nasihat itu perlahan menghilang dari pandangannya, seperti menjadi bagian dari angin yang bertiup di tepi laut. Malin menatap ke arah horizon, dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju penebusan, menuju pengampunan yang tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia berjanji pada dirinya untuk menjalani hidup dengan lebih bijak, lebih penuh kasih, dan lebih menghargai setiap detik waktu yang diberikan kepadanya. Malam itu, Malin berdiri di tepi pantai, tatapannya kosong memandang laut yang luas. Laut yang dahulu mengantarkannya ke kejayaan, kini menjadi saksi bisu dari segala kesalahan dan penyesalannya. Namun, meskipun hatinya masih diliputi kepedihan, ada sesuatu yang baru dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa, di dalam dirinya, ada ruang untuk sebuah harapan yang baru. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tidak lagi ingin menjadi korban dari kesalahan yang telah ia buat. Malin tahu, untuk menemukan kedamaian, ia harus kembali kepada laut, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menghadapi kenyataan dan memulai kembali. Angin laut malam itu terasa dingin, tetapi Malin tidak menggubrisnya. Ia menutup matanya, merasakan setiap hembusan angin yang mengusap wajahnya. Setiap desiran ombak yang terdengar bagai nyanyian lama, mengingatkannya pada masa kecil, pada ibu yang dulu selalu ada di sampingnya, memberikan kasih sayang yang tulus tanpa meminta apa-apa. Ibu, aku tahu kamu masih di sini, di dalam hatiku. Aku akan terus berjuang, meskipun tanpa kehadiranmu, bisik Malin, suaranya hampir tenggelam dalam suara ombak. Ia merasa, meskipun ibu telah tiada, kasih sayangnya tetap ada, menguatkan langkahnya. Malam semakin larut, tetapi Malin tidak berniat untuk pulang. Ia ingin berdamai dengan dirinya sendiri, ingin menemukan jawaban atas semua kebingungannya. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, ia merasakan ada kekuatan yang lebih besar yang memanggilnya. Laut itu, yang dahulu menjadi tempat untuk mencari kekayaan dan kehormatan, kini seperti sebuah tempat untuk kembali menemukan dirinya. Malin merasakan panggilan itu, suatu panggilan yang memaksanya untuk melepaskan beban berat di hatinya dan menerima kenyataan dengan penuh kerendahan hati. Dengan langkah pasti, Malin berjalan ke arah perahu kecil yang terparkir di pantai. Perahu itu sudah lama ia tinggalkan, tak pernah ia sentuh sejak ia berlayar untuk mencari kekayaan yang telah mengubah hidupnya. Namun, malam ini, perahu itu seperti menawarkan kesempatan baru, sebuah jalan untuk melangkah maju. Ia tak lagi takut, tak lagi ragu. Ia memutuskan untuk kembali berlayar, bukan untuk mengejar harta, tetapi untuk mencari ketenangan hati. Laut yang selama ini ia anggap sebagai musuh, kini menjadi sahabat yang menuntunnya menuju kedamaian yang ia cari. Saat perahu itu mulai bergerak, Malin merasakan perasaan yang sangat berbeda. Dulu, ia berlayar dengan ambisi dan kebanggaan, ingin menggapai puncak dunia. Tetapi kini, ia berlayar dengan tekad yang tulus, berusaha untuk mencari pemahaman tentang dirinya sendiri. Di atas laut yang luas dan gelap, ia merasa seperti seorang anak yang kembali ke rumah, meninggalkan segala sesuatu yang selama ini mengikatnya. Angin yang membelai wajahnya terasa seperti pelukan dari ibu, memberikan rasa hangat yang menyelimutinya. Perjalanan itu terasa panjang dan penuh dengan perenungan. Malin menatap bintang-bintang yang bersinar di langit, merenungkan setiap keputusan yang telah ia buat, dan merasa bahwa ia akhirnya bisa menerima kesalahannya.
Aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tetapi aku bisa membangun masa depan yang lebih baik, pikirnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari hidup yang baru, hidup yang akan ia jalani dengan lebih bijak, lebih penuh kasih, dan lebih menghargai setiap detik yang diberikan kepadanya. Namun, saat Malin melanjutkan perjalanannya, ia merasakan sebuah perubahan yang aneh. Laut yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi bergejolak. Ombak besar mulai menghantam perahu, mengguncangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Malin mencoba untuk mengendalikan perahu, tetapi angin semakin kencang, dan ombak semakin besar. Ia merasa seperti dihadapkan pada ujian terakhir, sebuah ujian untuk menguji sejauh mana tekad dan hatinya yang baru terbentuk. Apakah ia akan menyerah pada kegelisahan dan ketakutannya, atau ia akan terus berjuang meskipun badai datang menghampirinya? Saat ombak terakhir menghantam perahu, Malin merasa perahunya hampir tenggelam. Namun, di saat-saat terakhir itu, ia merasa sesuatu yang aneh, rasa damai yang datang begitu mendalam, seperti ibu sedang berada di sisinya, memberikan kekuatan untuk terus bertahan. Dalam kepanikan itu, Malin hanya bisa berpikir, aku tidak akan menyerah. Ia tahu, untuk menemukan kedamaian, ia harus melewati badai ini. Malin akhirnya melepaskan segala keraguan dan ketakutan yang selama ini mengikatnya. Saat perahu itu hampir tenggelam, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan pada akhirnya, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Demikianlah kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk selalu belajar dari kesalahan, berusaha memperbaiki diri, dan terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita hidayah dan taufik-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.